Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul KP, Gabungan Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syahrial Aziz dari kelas 12 TKR 1, nomor absen 29. Pengertian KP. KP merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Hussein Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Partai-partai yang bergabung dalam persatuan KP diantaranya Parindra, Gerindra, PSII, Persatuan Partai Politik Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Meskipun berada dalam sebuah kesatuan, organisasi ini bersifat federasi. Partai yang bergabung tetap memiliki kemerdekaan penuh terhadap program masing-masing. Dalam anggaran dasarnya diterapkan 3 asas perjuangan KP. 1. Hak untuk menentukan diri sendiri. 2. Persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. 3. Persatuan aksi seluruh penggerakan Indonesia. Kongres tahun 1939. Yang pertama, Kongres KP yang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1939. Kongres ini mengusung semboyan Indonesia berparlemen. Tampak bahwa KP hanya menuntut dibentuknya parlemen yang sesungguhnya, bukan sebuah kemerdekaan yang penuh. Kongres juga membahas rencana KP. Pada tanggal 19 September 1939 pecah Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini dimanfaatkan KP untuk menyampaikan aspirasinya. KP mengajak rakyat Indonesia dan Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme Jerman. Dan kerjasama itu akan lebih berhasil jika rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Wujud kerjasama itu adalah membentuk satu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dan pemerintah tersebut bertanggung jawab pada parlemen. 3. Pada bulan Desember 1939, KP menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta. Keputusan penting Kongres adalah 1. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 2. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dan 3. Peningkatan penggunaan bahasa Indonesia bagi semua rakyat Indonesia. Pada bulan Agustus 1940, ketika negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman, Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. KP kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting. Isi resolusi itu yaitu mengganti Volkrat dengan parlemen yang sesungguhnya, di mana anggotanya dipilih oleh rakyat, dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menteri dan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Volkert, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda. Pemerintahan Belanda tuntutan itu dengan membentuk sebuah komisi yang bertugas menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Komisi yang dibentuk pada 14 September 1940 ini dikenal dengan nama Komisi Fishman. Komisi Fishman ini sendiri tidak begitu disetujui oleh kaum penggerakan. Alasan utamanya, pada tahun 1918 pernah dibentuk komisi serupa namun tidak menghasilkan apapun. Meski demikian, komisi tersebut tetap berjalan. Sebagaimana sudah diperkirakan, hasil kerja komisi ini sangat mengecewakan kaum penggerakan. Hasil penelitian jauh dari objektif. Rekomendasi akhir komisi adalah bahwa rakyat Indonesia sangat puas dengan pemerintahan Belanda dan tetap ingin bergabung dengan Belanda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.